Emang ada grinder di bawah 10 juta hasilnya bisa lebih better daripada grinder 40 juta? Buat lu penonton baru, buat lu penonton lama yang belum subscribe channel Fugal Coffee Roaster, subscribe dong. Masa hari gini belum subscribe? Jangan lupa nyalain lonceng notifikasinya ya. Thank you guys. Halo great people, kembali bertemu gue dengan John Christopher di channel Fugal Coffee Roaster. Masih di edisi unboxing, bukan unboxing tapi unboxing. Dan kiriman ini gede banget. Jadi great people, hari ini kita akan unboxing kiriman terbaru dari Timor. Terima kasih Timor China sudah mengirimkan langsung ke kita untuk mereview grinder ini. Dan dari kemarin gue udah gak sabar banget pengen nge-review grinder ini. Gue pengen pakai, cuma kalau gue pakai duluan terus gue unboxing belakangan kan jadi kayak terlihat kurang, feel unboxing itu kurang gitu. Gue bersabar demi great people yang tidak pernah subscribe ini, yang hanya nonton doang, tolong di subscribe ya. Memang kita hari ini adalah Timor Sculpture. Great people, kalau gue boleh jujur, gue sudah lama pengen punya grinder ini ketika gue lihat teman-teman gue udah punya grinder ini. Kenapa? Karena bentuknya cantik aja. Sekarang kan berhubung gue udah menikah, tidak single lagi. Jadi segala bentuk pembelanjaan tuh sekarang agak-agak dikontrol gue. Gak bisa lagi gue belanja-belanja tuh kadang. Jadi agak susah ya. Butuh persetujuan ibu negara. Jadi begitulah nasib suami-suami. Tolong bapak-bapak silakan komen ya. Kita senasib. Salah satu grinder yang menurut gue cukup futuristik dan dengan harga sekian bisa menghasilkan kualitas yang sangat baik. Gue udah beberapa kali coba dan hasilnya sangat oke. Kita akan unboxing. Jadi sculpture itu kan pemahat. Apakah dia bisa memahat rasa kopi kita menjadi sangat baik? Nah, nggak kelihatan kan? Ya iyalah, kan gue puter. Set. Bodoh, mantep bos. Terima kasih Timor yang sudah mengerti kesedihan saya sebagai suami-suami yang akhirnya dikirimin. Thank you banget. Jadi ini seperti biasa, ini adalah manual book dari Timor. Di sini ada beberapa yang gue ambil yang kecil-kecil dulu. Ini adalah penutupnya, lid hoppernya. Jadi ini bisa dibuka nanti. Terus kemudian kita dapat kuas. Semua produk Timor selalu ada kuasnya. Terus kalau kita buka, ini ada colokannya. Colokannya kepala 3 gini. Dan ini ada colokan untuk versi Indonesia. Thank you. Kemudian di sini ada dikasih semprotan. Jadi kalau misalnya ketek gue masih bau, gue tinggal semprot. Dan nah, ini yang paling mantep. Di sini ada grindernya. Nah, berat banget ya. Grindernya cukup berat, guys. Gue akan keluarin dulu. Dan di sini ada tempat nadah kopinya. Di sini ada apa lagi? Di sini ada baut-bautnya, baut cadangan. Tidak tahu buat apa. Kalau kita buka lagi, apakah masih ada? Dah, oke, habis. Terus ini setahu gua, ini magnet. Oke, ini magnet guys, lihat. Ini ada tutupnya. Akan gua apil. Tutup. Dan oke, sekarang kita akan bedah. Jadi yang pertama, nggak kelihatan. Yang A adalah magnetic hopper lid. Jadi ini adalah lid penutupnya dan ini dilengkapi dengan magnet. Jadi ini bisa nempel langsung. Posisinya akan selalu nempel. Jadi kalau kegeser-geser aman. Walaupun magnetnya nggak kenceng-kenceng banget, cuma cukup lah, oke. Terus kemudian di bagian B, ini adalah hoppernya. Nah, setahu gua, Timor itu ada extended hoppernya. Jadi dia ada satu kotak yang rada gede, tinggi. Dia bisa disimpan. Jadi kita bisa nyimpen beads lebih banyak di dalamnya. Jadi kayak ditutup gitu, dan tutupnya bisa tutup lagi. Jadi oke banget. Ini adalah adjustment dial. Nah, kita ngerubah grind size-nya dari sini, guys. Diputer. Ada kliknya. Jadi nggak saringan itu, jadi ada feel kliknya. Rasanya cukup berat pas diputer. Dia ada rotary knocker. Nah, ini yang gue suka nih dari ini. Biasanya, grinder sebesar IK, dia ada cetekan kayak cetak-cetak. Nah, di sini dia ada puterannya, dan ini bisa membersihkan sisa-sisa partikel kopi yang nempel. Jadi, nah, dengar nggak? Kalau diputer,
Jadi dia auto ngebuang sisa-sisa partikel yang nempel ke bawah. Keren banget guys. Nah kemudian power on off-nya ada di sebelah sini. Ini ada power on off. Jadi magnetic crossbar nih kita akan selalu nyimpen magnetic container di sini. Jadi akan selalu posisinya di tengah. Dan yang paling gue suka dari grinder ini, ada satu fitur yang tidak banyak grinder-grinder punya. Mungkin grinder yang punya fitur ini mungkin option O sekarang. Dan ini adalah fitur di mana kita bisa mengatur kecepatan RPM dari grindernya. Posisinya ada di mana? Posisinya ada di belakang sini guys. Nah, kalau Great People lihat, ini ada buat nge-adjust RPM. Nah, sekarang pertanyaannya, kenapa dia ada fitur RPM ini? Karena mereka sadar RPM, rotation per minute, kecepatan gilingan itu akan mempengaruhi rasa dan hasil ekstraksi dari kopi tersebut. Kalau Great People lihat, kalau ini dihidupin, ini bisa di-adjust nih. Suaranya pelan, kencang banget, jadi tambah kencang. Nah, Great People mungkin belum sadar karena juga kita belum pernah bahas apa yang dipengaruhi oleh perbedaan kecepatan dari suatu motor. Kita akan bahas. Cara pembersihannya gampang. Jadi kalau bersihinnya tadi yang di bawah tinggal disemprot, yang di atas tinggal disemprot dan tinggal pakai kuas. Great People pasti tahu flatbur itu apa. Flatbur itu adalah mata pisau yang ada di dalam grinder yang bentuknya pipih. Dia ada 2 biji seperti ini. Biasanya ada di depan, ada yang di belakang. Nah, kalau hand grinder biasanya burnya menggunakan conical burr. Nah, kalau flat burr bentuknya pipih, kalau conical burr bentuknya agak masuk. Flat burr akan menghasilkan rasa yang berbeda dibandingkan conical burr. Rasa dari flat burr akan menghasilkan rasa yang berbeda, dari conical akan menghasilkan rasa yang berbeda. Dan bentuk partikel dari flat burr dan conical juga berbeda. Mesin ini punya berat sekitar 600 atau 6.605 sekitar 6,5 kilo. 6,5, sekitar 6,5 kilo. Jadi berat banget nih, lumayan berat. Jadi kalau kita bandingkan dengan grinder kita yang lain kayak Latina, ini lebih berat karena memang mungkin motornya lebih besar. Daya yang dibutuhkan adalah daya sekitar 400 watt dengan voltase 220 sampai 240 volt. Jadi kalau lebih rendah atau lebih tinggi bisa rusak grindernya. Kita akan coba nyeduh pakai grinder Sculpture dan kita akan coba rasakan apa hasil dari Sculpture. Guys, sebelum gue nyeduh, kali ini kita ada quiz. Dan kuisnya akan berhadiah seperti kuis sebelumnya, di mana 5 orang pemenang akan mendapatkan kopi gratis dari Fugol sebanyak 200 gram. Oke? Oke. Peralatannya siap. Scale dari timer, dripper, dari timer, grinder, dari timer, kettle. Dan untuk mencoba tes grinder Sculpture kita yang baru ini, kita tentunya akan pakai kopi. Dan kopi kita hari ini adalah Mayang Sari Wash. Great People, ini adalah kopi yang asalnya dari daerah Palasari. Kemudian prosesnya wash, mix varietas dan ketinggian 1200 sampai 1300 meter di atas permukaan laut. Testing notes-nya standar Jawa Barat, orange dan red apple dan brown sugar. Itu gambarnya kenapa kok itu? Oke, jadi ini adalah gambar dari salah satu prosesor yang sudah tidak ada. Ini adalah karikatur dari Kang Donyadi. Nah, Kang Donyadi sudah wafat sekitar 2 tahun yang lalu. Dan kebun dari Mayang Sari ini adalah salah satu kebun yang berguru dan dibantu oleh Kang Donyadi waktu itu. Dan ini adalah memorial dari Kang Donyadi. Dan kopi ini adalah kopi yang diturunkan dari Kang Donyadi untuk orang-orang di daerah tersebut. Dan mari kita coba kopinya. Oke. Kalau Great People perhatikan di atas lid di sini, kalau bisa lihat di sini. Nah, di sini ada rekomendasi. Rekomendasi ukuran gilingan. Nah, kalau di sini kita lihat dia ada angka 4 sampai 12 untuk pour over, 10 sampai 18 untuk French press. Nah, pertanyaannya, apakah grinder ini bisa dipakai untuk menggiling espresso? Sepertinya bisa, karena bisa halus banget. Apakah grinder ini bisa untuk filter? Udah jelas banget, pasti bisa untuk filter. Nah, sekarang gue akan ikut rekomendasinya dulu. Gue akan coba seduh di ukuran 12. Jadi gue akan puter. Dia range-nya dari 0 sampai 18. Nah, coba gue buka ini. Cakep. Ayo katakan 12 biar saya pencet di 12. Look it. Ini 20. RPM-nya rahasia. Nah, udah nyala, kita masukin. Cakep banget. Nah, udah selesai guys. Tinggal dimatiin. Dan kemudian untuk ngebersihinnya, lihat ada bubuk yang jatuh nggak? Tuh, keren banget. Oke, sekarang semuanya udah siap.
Gua akan coba nyeduh. Kita lihat. Apa yang dihasilkan? Cakep. Nah, kenapa gue bilang grinder ini harganya, walaupun dia jauh di bawah harga grinder-grinder mahal, dia bisa kasih hasil ekstraksi yang bagus banget. Karena gue udah beberapa kali coba, dan gue merasakan kayak, kok bisa ya Timor ciptain produk yang harganya dia dibandingkan dengan produk lain sangat-sangat terjangkau, tapi bisa dapetin hasil kayak gini tuh menurut gua sih oke banget ya. Grinder-grinder seperti ini nih cukup memecah permasalahan dari para homebrewer yang udah mulai punya budget yang lebih besar, tapi mereka masih tidak mau beli grinder-grinder yang lebih mahal gitu. Great people, untuk grinder seharga di bawah 10 juta hanya sekitar 8,5 sampai 9 jutaan. Kalau hasil gilingannya kita compare dengan harga grinder belasan juta, bahkan kita compare dengan EK yang harganya 40 juta sampai 50 juta, menurut gua ini sangat-sangat bersaing. Kenapa? Karena hasilnya oke banget dengan harga yang lebih hemat, kayak sepertiga, seperempatnya. Ini menghasilkan rasa yang cukup oke. Nah, sekarang kita akan bandingkan. Oke. Yang jadi kesan pertama gue ketika gue minum hasil gilingan, hasil dari gilingan grinder ini adalah benar-benar bersih banget. Tidak ada sesuatu yang mengganggu kayak aftertaste yang tidak bersih atau harsh yang terjadi dari gilingan yang tidak rata. Jadi kalau gilingan tidak rata, otomatis hasil gilingannya tuh akan memberikan aftertaste yang biasanya harsh atau kotor. Nah, tapi di grinder ini rasanya bersih banget, mouthfeel-nya bulat. Yang gue suka, dia bisa ngasih sweetness yang cukup baik. Walaupun secara acidity-nya nggak terlalu bright, acidity-nya kita bisa consider sebagai medium, tapi dia ngasih sweetness tuh medium plus. Kopi lu tuh berasa kayak sugary gitu, kayak lu ada gula-gulanya, manis banget dan bersih dan mouthfeel-nya round. Gue jujur, jarang gue ketemu grinder elektrik dengan harga yang cukup tinggi. Mungkin mendekati ini, kayak sekitar 7 juta. Atau grinder yang lebih mahal, belasan juta, ngasih rasa yang mirip-mirip kayak gini. Jadi ini bukan gara-gara gue dikirimin gratis, tapi gue emang udah ngincer grinder ini dari lama karena rasanya seperti ini. Dan rasanya oke banget. Untuk memberi validitas kepada statement gue akan coba panggil 2 orang. Yang pertama gue akan panggil Anan, dan yang kedua gue akan panggil Mandy untuk coba bener nggak ini sesuai dengan apa yang gue state. Yang pertama gue mau kasih ke Mandy. Gue mau kasih ke lu malah ya udah gue kasih ke Mandy. Nah. Menurut lu gimana? Kalau dengan grinder yang kemarin tuh yang Timor apa? Whirly. Nah, menurut gue yang ini mouthfeel-nya sedikit lebih light ya, tapi secara kompleksitas flavor gue lebih suka yang ini. Tapi mungkin karena kopinya beda juga ya? Mungkin. Atau mungkin lu yang nyadunya yang tadi kurang enak. Bentar. Gue suruh lu kesini buat cobain, bukan buat komentarin gue. Lu udah nggak beliin gue grinder ini, nggak usah lagi komentarin yang lain-lain. Menurut gue yang ini bodinya lebih light. Secara acidity dan sweetness menurut gue yang ini lebih better. Jadi lebih kompleks lah. Dia lebih kompleks Iya. dibanding si Whirly. Ya kalau yang apa tadi? Whirly. Ya si yang Whirly itu menurut gue kayak mouthfeel-nya benar-benar bulat banget sih. Sebulat. Apa kok? Ya menurut lu gimana? Nah, menurut aku manisnya ada, terus acidnya juga ada, tapi nggak kayak semuanya saling ya kenceng-kencengan dua-duanya gitu kok. Jadi emang Clarity-nya lebih bagus. Iya, clarity-nya lebih bagus. Terus bodinya aku setuju sama Cimen, bodinya lebih ringan. Kompleks. Gitu kok. Ya kalau menurut gua sih ini grinder clean, terus kasih manisnya beda sih. Manisnya bener kayak sugary gitu. Ya sebenarnya kalau tactile ya mungkin kita tinggal halusin aja. Kan gua ngikut rekomendasinya. Tapi menurut gua ini grinder clean banget, sama manisnya tuh sugary, beda gitu. Kayak bisa ngasih ekstraksi yang berbeda lah. Jadi valid nggak grindernya? Valid. Makanya kalau gue minta beliin, lu beliin gue, jangan pelit-pelit. Terima kasih Timor.
yang sudah memberikan grinder ini. Kalau enggak nanti gue pasti diungkit-ungkit terus. Gue nggak mau beliin grinder ini buat John. Udah. Nah, bye-bye. Silakan pergi. Baik, Great People. Setelah gue coba kopinya juga sampai dingin, rasa kopinya masih stabil banget dan tetap clean. Dan apakah gue merekomendasikan grinder ini? Gue sangat-sangat merekomendasikan grinder ini kalau Great People punya budgetnya. Great People bisa beli grinder yang mahal kayak Kinu atau Pietro yang harganya udah 7 juta, 8 juta, nambah sedikit dapat ini Great People. Jadi alangkah lebih baik kalau Great People bisa punya ini kayak apa ya, investasi yang sangat baik karena hasilnya oke banget. Ini pure dari gua, bukan karena gua dikirimin dari Timor, tapi memang gua sendiri udah pengen beli grinder dari lama dan akhirnya berkesempatan dikirimin oleh Timor bisa punya dan review unboxing Sculpture. Kalau kita udah punya grinder yang sangat baik, kita udah punya grinder yang oke banget, partikelnya oke, hasil ekstraksinya oke, tapi kita tidak punya kopi yang tepat, itu artinya kita cek Tokopedia, cek Shopee, dan shop Tokopedia kita. Ada kopi-kopi dari Fugol, dan kali ini kita ada kopi dari Mayang Sari Wash. Oke, Great People? Nah, Great People, saatnya kita ada quiz. Dan tadi gue udah menjelaskan kalau grinder Sculpture ini menggunakan flat bore. Dan di situ gue juga membahas ada tentang conical bore. Jadi, pertanyaan untuk quiz kita kali ini, apa perbedaan dari flat bore dan conical bore? Tulis di kolom komentar, dan jangan lupa subscribe, jangan lupa follow Instagram Fugol Coffee Roaster, submit jawabannya di story Great People. Tag ke Fugol, dan kita akan undi siapa pemenangnya. 5 orang beruntung yang kita dapat dari undian akan mendapatkan roasted bean sebanyak 200 gram dari Fugol gratis. Oke, dan ini adalah pemenang dari quiz kita kemarin. Terima kasih Great People yang sudah berpartisipasi. Nah, sekarang saatnya untuk Great People yang belum dapat hadiah, silakan berpartisipasi. Oke? Thank you.